Kita masuk pada bab yang kedua, yaitu tentang elastisitas. Elastisitas ini punya kata dasar yaitu elastis, yang dalam kehidupan sehari-hari sudah sangat familiar bagi kalian, dan bahkan kalian menemuinya dalam aktivitas kalian. Karet sifatnya elastis. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah motor trail, motor cross yang sedang melakukan jumping cross. Nah, saat motor ini sampai jatuh ke tanah, hal yang paling penting yang tetap menjaga dalam keadaan setimbang adalah bagian shocknya. Nah, shock motor atau pegas motor. Bayangkan kalau tidak ada shock motor ini, yang terjadi mungkin orang ini akan mengalami cedera, atau motor ini sendiri bisa rusak, patah. Maka kita bisa melihat dari shock motor ini ada konsep elastisitasnya yang punya peranan penting untuk motor ini, yaitu suspensi dari motor ini. Dan kalian juga bisa menyebutkan berbagai kepentingan atau pentingnya elastisitas ini dalam kehidupan kalian sehari-hari, banyak hal. Nah, untuk membahas konsep elastisitas ini, kita akan bahas beberapa bagian. Yang pertama, sifat elastisitas bahan. Yang kedua, modulus elastisitas. Yang ketiga, hukum Hooke. Dan yang keempat adalah susunan pegas. Maka, mari ikuti pembelajaran bab ini dengan antusias. Kita masuk bagian pertama tentang sifat elastisitas bahan. Nah, setiap benda yang cenderung untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja padanya dihilangkan disebut sebagai benda yang elastis. Contoh, karet, saat kamu kasih gaya tarik pada karet tersebut, maka dia akan memelar atau merenggang ya. Tetapi saat kamu kurangi gayanya, dia akan kembali ke keadaan yang semula. Nah, ini adalah definisi dari benda yang elastis. Nah, kalau ada benda yang elastis, lawannya pun ada. Ada benda yang tidak elastis. Nah, untuk setiap benda yang mempertahankan keadaannya ketika gaya yang bekerja padanya dihilangkan, benda tersebut disebut benda plastis. Jadi lawan dari benda yang elastis adalah benda plastis. Contohnya plastisin. Karena saat kalian kasih gaya tekan pada sebuah plastisin akan berubah bentuknya. Tetapi saat gaya itu kalian hilangkan, benda tersebut tidak kembali pada keadaan yang semula. Nah, itu adalah dua jenis benda, yaitu dalam hal konsep elastisitas, yaitu benda elastis, lawannya adalah benda plastis. Oke, kita masuk pada tegangan dan regangan. Pada suatu benda yang elastis, saat kita kasih gaya akan terjadi dua hal, yaitu yang pertama akan terjadi bahwa benda tersebut akan mengalami tegangan atau stres. Tegangan itu terjadi karena kamu memberi gaya pada benda elastis itu dengan dua arah. Maka besarnya tegangan yang dialami oleh suatu benda yang elastis bergantung pada besarnya gaya luar yang kamu beri, dan bergantung juga dengan luas dari penampang benda elastis di mana gaya tersebut bekerja. Jadi luas penampang yang ini, bukan yang ini ya. Sehingga secara fisika besarnya tegangan yang dialami oleh benda elastis ini simbolnya adalah sigma. Sigma kecil adalah sigma sama dengan F dibagi A, di mana sigma itu adalah tegangan tali atau tegangan benda elastis. Satuannya Newton per meter persegi. F adalah gaya yang kita beri kepada benda yang elastis, dan A adalah luas penampang.
luas penampang. Kebetulan di gambar ini luas penampangnya adalah lingkaran. Satuannya luas yaitu meter persegi. Oke, ini tegangan. Hal yang kedua terjadi pada suatu benda elastis kalau kita kenai gaya adalah benda tersebut akan mengalami regangan atau strain. Regangan artinya perubahan panjang. Contoh karet saat yang elastis saat kita kasih gaya maka karet tersebut akan meregang atau memelar atau semakin memanjang. Nah, regangan didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang benda mula-mula akibat adanya gaya luar yang bekerja pada benda elastis ini. Maka regangan simbolnya E itu sama dengan delta L atau perubahan panjang. Perubahan panjang adalah berapa besar panjangnya dia berubah, delta L, dibagi dengan L0 atau panjang mula-mula sebelum dikenai gaya. E regangan, delta L perubahan panjang, L0 panjang mula-mula. Nah, untuk regangan ini dia tidak memiliki satuan karena di sini M dibagi M habis, jadi dia tidak memiliki satuan atau tidak berdimensi. Oke, contoh dari tegangan dan regangan adalah kalau kita jemur pakaian pada tali jemuran. Maka yang pertama terjadinya tali jemuran tersebut karena ada gaya berat dari pakaian yang kita gantung, tali jemuran tersebut mengalami tegangan tali. Oke, selain itu tali jemuran tersebut juga meregang atau memanjang. Nah, ini adalah konsep dari elastisitas bahan. Ini adalah grafik perbandingan antara besarnya gaya terhadap pertambahan panjang dari suatu benda elastis. Nah, untuk memahami grafik ini kita harus membayangkan bahwa kita sedang memberikan gaya pada suatu benda elastis, contohnya pegas atau fer. Kalau suatu fer kita memberi dia gaya, maka perhatikan fer tersebut akan mengalami pertambahan panjang. Kalau gayanya kita kasih naik, ya, pertambahan panjangnya juga semakin besar. Kalau gayanya kita semakin kasih tingkatkan, pertambahan panjangnya juga semakin besar. Maka grafiknya akan membentuk suatu garis linear di mana semakin besar gaya yang kita beri pada fer atau pegas, maka semakin besar juga pertambahan panjangnya. Nah, perhatikan ada suatu titik yaitu batas linearitas di mana kalau kita melewatinya grafik ini tidak akan linear atau lurus lagi, tetapi akan membentuk parabola. Ya. Nah, kalau kita terus meningkatkan besar gaya yang kita beri pada pegas, maka pegas tersebut akan datang sampai pada suatu batas yang dinamakan batas elastisitas, di mana jika kita terus meningkatkan gaya yang kita kenakan pada pegas ini melewati batas elastisitas, maka pegas tidak akan bisa kembali pada bentuknya semula, atau dengan kata lain dia akan kehilangan sifat elastisitasnya. Kamu pasti pernah mengalami bahwa fer atau pegas itu saat kamu tarik, kamu kasih gaya terus semakin besar, maka ada keadaan di mana pegas atau fer tersebut tidak akan bisa kembali pada keadaan semula. Itu artinya bahwa kita telah melewati batas elastisitas dari pegas tersebut. Kalau kita terus tingkatkan besar gayanya, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya sampai suatu titik di mana pegas tersebut akan putus atau patah, disebut titik patah pada grafik ini. Maka daerah yang berwarna abu-abu ini disebut daerah elastis atau masih berlaku elastisitas dari pegas itu, atau pegas tersebut masih bersifat elastis, yaitu bisa kembali pada keadaan semula. Sedangkan kalau sudah melewati, yaitu kita masuk pada daerah warna kuning ini benda sudah berubah sifatnya menjadi benda yang plastis, artinya tidak bisa kembali ke bentuk semula.
Sedangkan pada daerah merah artinya pegas atau benda tersebut sudah rusak atau sudah putus. Nah, demikianlah penjelasan dari grafik perbandingan antara gaya terhadap pertambahan panjang. Setiap benda elastis pasti memiliki modulus elastisitas yang berbeda dengan benda yang lain. Nah, modulus elastisitas yang simbolnya E besar dari suatu bahan didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan renggangan yang dialami bahan tersebut. Nah, jadi modulus elastisitas sama dengan tegangan perenggangan, atau E besar sama dengan sigma kecil bagi E kecil. Sehingga kalau kita masukkan persamaan dari tegangan, masukkan persamaan dari renggangan, maka kita bisa dapat persamaan seperti ini yang akan memudahkan kita untuk melakukan perhitungan-perhitungan pada soal-soal yang akan diberi. Nah, modulus elastisitas ini sangat berpengaruh nilainya terhadap keadaan dari bahan elastis. Jika modulus elastisitas suatu bahannya tinggi, artinya bahan tersebut akan lebih sulit untuk diberi gaya. Contoh pegas yang kecil, modulus elastisitasnya lebih kecil dibanding dengan pegas motor atau pegas mobil. Ya, itu menandakan perbedaan antara modulus elastisitas masing-masing bahan. Contoh soal, terdapat sepotong batang besi yang panjangnya 1 meter, luas penampangnya 1 cm persegi, dan modulus Young atau modulus elastisitas adalah 100 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Diperlukan gaya tarik pada kedua ujung batang agar panjang bertambah 1 mm. Besarnya gaya tarik tersebut adalah titik-titik-titik. Ya, dari soal ini kita bisa buat diketahuinya. Yang pertama, panjang besi, batang besi adalah 1 meter. Oke. Kemudian luas penampang A-nya adalah 1 cm persegi. Kita rubah ke meter, kesatuan internasional. Maka 1 cm persegi adalah 1 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Ya, tentu kalian sudah pernah mempelajari cara mengkonversi dari satuan yang berpangkat 2 seperti ini. Dan kemudian modulus elastisitas adalah 100 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Dan pertambahan panjang yang dialami besi adalah 1 mm. Nah, kita harus konversi ke meter, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, yang ditanya adalah untuk bertambah panjang sebesar 1 mm, kira-kira berapa besar gaya yang kita harus kerjakan pada besi tadi. Maka karena modulus elastisitasnya diketahui, maka kita pakai persamaan E sama dengan sigma E. Kalau E kecil ya, kalau kita masukkan masing-masing persamaan sigma dan E ini, kita akan dapat bahwa FA ini adalah tegangan ya, sama dengan E dikali regangan. Jadi karena yang ditanya F, maka kita bisa pindah A nya ke depan, sehingga persamaan ini akan menjadi E dikali delta L dikali A. Karena A ini pindah ke ruas sebelah, dia akan ada di atas, dibagi dengan L atau panjang mula-mula, sehingga kita bisa masukkan nilainya. Modulus elastisitas nilainya adalah 100 kali 10 pangkat 9 dikali 1, ini telah dihentarkannya ke meter persegi, meter dan meter persegi. Jadi ini adalah 1 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan 1 kali 10 pangkat minus 4. Ini adalah luas penampang dibagi 1, karena panjang dari kawat atau besi itu adalah 1 meter. Maka hasilnya adalah, lihat bahwa ini bilangan berpangkat. Untuk menyelesaikannya adalah dengan menjumlahkan atau mengurangkan. Jadi ini pangkat minus 7 ditambah dengan 9, sisanya adalah yang 9 menang, jadi di sini 10 pangkat 2. 9 dan 7 sisa 2. Sehingga F adalah 100 kali 10 pangkat 2 bagi 1, hasilnya adalah 10.000 Newton. Jadi dapat kita simpulkan bahwa
untuk membuat besi bertambah panjang sebesar 1 mm, kita membutuhkan gaya sebesar 10.000 Newton. Demikianlah contoh soal. Terima kasih.